Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rubaiah dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi tentang Ramadanku penuh berkah, Syawalku kembali fitrah. Ramadan berkah, Syawal kembali fitrah. Ramadan bulan penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Amalan dilipat gandakan, bahkan tidur orang yang berpuasa pun bernilai ibadah. Proses pembersihan diri. Puasa di bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga melatih kesabaran, kejujuran, dan pengendalian diri. Ramadan menjadi sarana untuk tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Setelah menjalani puasa Ramadan, umat Islam menyambut bulan Syawal dengan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Fitri berasal dari kata fitrah yang berarti kembali keadaan suci, seperti bayi yang baru lahir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh harap pahala, maka diampuni dosanya yang telah berlalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna sosial Idul Fitri. Idul Fitri bukan hanya tentang kemenangan spiritual, tetapi juga memperkuat hubungan sosial melalui saling memaafkan. Zakat fitrah yang dibayarkan menjadi penyempurna puasa dan bentuk kepedulian sosial terhadap sesama. Tantangan pasca Ramadan. Tantangan sebenarnya adalah menjaga semangat ibadah Ramadan di bulan-bulan setelahnya. Di bulan Syawal disunahkan berpuasa 6 hari sebagai kelanjutan dari puasa Ramadan. Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Ramadan dan Syawal merupakan bulan penuh berkah yang dapat menjadi momentum untuk kembali fitrah. Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, waktu untuk meningkatkan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berbuat kebaikan. Waktu untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Waktu untuk meraih kemenangan spiritual, yaitu kemenangan jiwa yang bebas dari syirik, hasud, dengki, dan keangkuhan. Syawal, bulan yang penuh berkah setelah Ramadan, waktu untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu untuk memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama manusia, waktu untuk introspeksi diri apakah ibadah selama Ramadan telah membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari, untuk melanjutkan perjuangan spiritual sepanjang tahun, dan untuk kembali fitrah. Amalan-amalan yang dapat dilakukan di bulan Syawal antara lain puasa sunnah 6 hari, sholat malam, silaturahmi, sedekah, menjaga akhlak, memperbanyak takbir sejak malam hingga sebelum sholat Idul Fitri, mengenakan pakaian terbaik, menebar ucapan selamat Idul Fitri. Syawal menjadi bulan pembuktian keimanan dan ketakwaan umat muslim dengan senantiasa meningkatkan semangat kita pasca Ramadan. Ada 3 hal yang bisa dilakukan umat muslim di bulan Syawal dengan muhasabah, evaluasi diri, mujahadah, bersungguh-sungguh, dan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Momentum Syawal ini menjadi amalan untuk meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian takwa itu sendiri adalah yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apapun yang dilarang olehnya, baik dalam keadaan sunyi maupun terang-terangan, dalam wujud lahir maupun batin. Dalam segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa, yakni meningkatkan. Makna definisi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang selama bulan Ramadan cenderung menguat dan meningkat. Setiap muslim dapat menilai diri sendiri bagaimana kualitas ibadah. Apakah kualitas ibadah sholat lebih tinggi di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan biasanya. Begitu juga kuantitas ibadah lainnya meningkat di bulan Ramadan seperti zakat, infak, dan sedekah di samping ibadah utama di bulan Ramadan yakni berpuasa. Spirit bulan Syawal harus dijaga agar apa yang diperoleh selama Ramadan bisa dilanjutkan. Nah, semangat inilah yang harus dipertahankan atau ditingkatkan di bulan Syawal dan bulan-bulan ke depannya.
Dengan melakukan muhasabah, mujahadah, dan muraqabah, kembali ke fitrah adalah konsep yang erat kaitannya dengan Idul Fitri. Setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah di bulan Ramadan, umat Islam diingatkan untuk kembali ke keadaan yang suci, bersih, dan penuh ketakwaan. Ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga refleksi mendalam untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Puasa Ramadan adalah latihan intensif untuk meningkatkan ketakwaan, setelahnya diharapkan seseorang mampu menjadi pribadi yang lebih baik dalam hubungan dengan Allah. Hablum minallah dan sesama manusia hablum minannas. Oleh karena itu, Idul Fitri bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang transformasi diri dan kembali ke fitrah sejati. Idul Fitri sebagai momentum evaluasi diri dan kembali ke kesucian. Perayaan Idul Fitri sering kali dikaitkan dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Namun, lebih dari itu, Idul Fitri adalah momen evaluasi diri. Secara bahasa, fitrah berarti keadaan asli atau bawaan sejak lahir, yaitu suci dan bersih dari dosa. Dalam konteks Islam, fitrah merujuk pada kondisi spiritual manusia saat pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni penuh keikhlasan dan keputusan kepadanya. Ramadan dengan segala bentuk ibadah yang dijalankan sejatinya adalah sarana untuk mengikis karat dosa dan memperbaiki hubungan vertikal dengan Sang Pencipta maupun horizontal dengan sesama manusia. Oleh sebab itu, Idul Fitri yang dirayakan pada 1 Syawal bukanlah pesta kemenangan secara lahir semata, ia adalah momen sakral yang menandai keberhasilan rohani manusia dalam perjuangan menundukkan hawa nafsu. Inilah yang disebut sebagai kembali ke fitrah, sebuah kondisi ketika jiwa kembali suci, layaknya bayi yang baru lahir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.